Shalom, perkenalkan saya Sahat Martin Philip Sinurat. Saya hari ini ingin menceritakan sedikit cerita tentang Ridwan Kamil. Tahun 2016 akhir, di awal bulan Desember, ada dilaksanakan KKR Natal di Sabuga, Bandung. Kalau kita lihat jejak digitalnya, ada ormas garis keras yang melakukan aksi demonstrasi menolak dilaksanakannya KKR Natal di Sabuga. Saya waktu itu ketua umum di salah satu organisasi kemahasiswaan. Dengan beberapa teman-teman, kami langsung melapor ke Bareskrim Mabes Polri untuk menyampaikan bahwa ada dugaan tindak pidana yang telah melanggar hak asasi manusia untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak sampai 1 minggu, mungkin 2 atau 3 hari kemudian, saya ditelepon oleh satu nomor yang waktu saya angkat. Di situ ada suara dari seberang telepon yang mengatakan, "Halo, ini dengan Mas Sahat, saya Ridwan Kamil." Dan saya terkejut, seorang wali kota Bandung menelpon saya, ternyata untuk membahas tentang persoalan pembubaran ibadah Natal di Sabuga, Bandung. Dan dalam komunikasi itu, Ridwan Kamil menyampaikan janji bahwa di bulan yang sama, dia berjanji KKR Natal akan kembali dilaksanakan di Sabuga, Bandung, dan tidak ada ormas yang kemudian bisa mengganggu. Dan kita tahu ternyata janji itu dilaksanakan sekitar tanggal belasan atau 20-an Desember kalau tidak salah. KKR Natal dilaksanakan dan Ridwan Kamil hadir langsung ke acara KKR Natal. Karena dasar itulah di bulan Januari tahun 2017 saya bersama teman-teman dari organisasi saya memberikan penghargaan kepada beliau sebagai seorang pemimpin yang toleran, yang berkomitmen terhadap kemajemukan. Ini salah satu cerita yang mungkin tidak banyak orang yang tahu. Bagaimana seorang Ridwan Kamil tanpa gembar-gembor, tanpa harus menceritakan ke media sosial, dia menunjukkan komitmennya untuk menjaga kemajemukan. Dan banyak cerita lain yang kita dengar tentang gereja Katolik yang kemudian mendapatkan izin, tentang beberapa puluh orang yang kemudian bisa kembali dirangkul untuk berkomitmen. Kita tidak lagi harus mempersoalkan terkait apakah seorang pemimpin itu toleran, ataukah seorang pemimpin itu pro kepada kemajemukan, tapi yang harus kita lihat adalah apakah memang dia seia sekata tindakan dan perbuatan. Jangan hanya ketika di depan media saja dia menunjukkan komitmennya kepada kemajemukan, tapi di belakang dia tidak melakukan apa-apa. Dan Ridwan Kamil tanpa harus diberitakan di media, dia menunjukkan komitmennya kepada kemajemukan. Kita juga harus melihat siapa kemudian yang memberi dukungan, memberi kepercayaan kepada kepemimpinan Ridwan Kamil. Beberapa hari lalu kita lihat Pak Presiden Jokowi, Presiden kita yang ke-7, menyatakan bahwa dia dengan rekam jejak Ridwan Kamil, kapasitas dia yang sudah pernah memimpin sebagai wali kota dan juga sebagai gubernur, Ridwan Kamil lah yang kemudian punya kapasitas untuk bisa membangun Jakarta yang baru, Jakarta yang maju untuk Indonesia Emas 2045. Begitu juga Bapak Prabowo dan juga Mas Wapres Gibran Rakabuming, mereka juga yakin bahwa pembangunan yang kolaboratif, yang sinergi antara pusat dan Jakarta itu bisa dilakukan ketika gubernurnya adalah Ridwan Kamil. Kenapa ini bisa dilakukan? Tentunya tidak lepas dari bahwa selama ini Ridwan Kamil juga terlibat membantu pembangunan yang ada di pusat maupun yang di daerah. Ketika IKN dibangun, Ridwan Kamil juga ikut turun ke sana, sehingga ada kesamaan visi, ada kesamaan pandangan untuk membangun Indonesia yang kita cita-citakan ini. Dan kalau saudara-saudari, Bapak Ibu, khususnya dari saudara-saudari seiman saya yang khawatir bahwa Ridwan Kamil tidak komit dengan kemajemukan, tentu teman-teman bisa lihat ketika seorang Bapak Prabowo, Bapak Jokowi, Mas Gibran, yang jelas komitmennya soal kemajemukan, yang jelas komitmennya bagaimana menjaga keberagaman ada di belakang Pak Ridwan Kamil, tentunya mereka pun akan memastikan semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan Ridwan Kamil di Jakarta pasti selaras dengan apa yang mereka lakukan di
tingkat pusat. Tidak mungkin misalnya Bapak Prabowo atau Mas Gibran komitmennya untuk kemajemukan itu dijalankan di tingkat pusat, tapi kemudian di Jakarta yang dekat dari mereka justru pemerintahnya intoleran. Tidak akan mungkin, teman-teman. Kalau kita ingat di sidang raya PGI beberapa hari lalu, Mas Gibran hadir di dalam penutupan sidang raya. Statementnya apa? Dia akan menjadi pemimpin yang berdiri terdepan bersama Bapak Prabowo untuk memastikan setiap agama bisa, setiap warga bisa memeluk agamanya masing-masing. Kalau seorang Ridwan Kamil kemudian melakukan tindakan intoleran, tidak usah kita yang aksi demo, tidak usah kita yang muncul di depan untuk menolak kepemimpinan Ridwan Kamil, Bapak Prabowo dan Mas Gibran saya yakin yang akan ada di depan. Jadi kalau teman-teman masih ada yang khawatir, masih ada yang sanksi, tidak yakin bahwa Ridwan Kamil bisa tegas, saya yakin ketika Ridwan Kamil terpilih, dia kemudian melakukan hal yang tidak sesuai dengan komitmen kebangsaan, Bapak Prabowo, presiden kita, dan wakil presiden kita, Gibran, yang akan terdepan mengingatkan, menegur beliau. Jadi yang kita perlu lihat sekarang bukan lagi soal isu kemajemukan dan yang lain, tapi bagaimana pembangunan Jakarta itu bisa sinergi dengan pembangunan pusat. Jangan sampai pembangunan pusat berjalan baik, berjalan cepat, tapi karena tidak sinkron dengan pemerintah provinsi, akhirnya Jakarta ketinggalan pembangunannya dibanding dengan pusat. Tentu kita ingin era ketika Pak Jokowi waktu menjadi gubernur, dia membangun, mendorong MRT, dia membangun berbagai kebijakan, hal yang sama juga bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi ke depan. Dan kami yakin Ridwan Kamil lah yang bisa memimpin Jakarta untuk bisa berjalan bersama-sama dengan pemerintahan pusat, Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Mari saudara-saudari seiman, semua saudara-saudara Bapak Ibu di DKI Jakarta, kita datang ke TPS di tanggal 27 November 2024, kita yakin, kita pilih nomor 1, kita pilih Ridwan Kamil, kita pilih pemimpin yang bisa bersinergi dengan pemimpin kita di tingkat pusat. Shalom, Tuhan memberkati kita.